Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian masih tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran kali ini yaitu Aqidah Akhlak kelas 4. Mari kita lanjutkan pembahasan soal. Kita bahas bersama-sama soal yang pernah minggu lalu Pak Guru berikan kepada kalian, yaitu di LKS-nya halaman 15. Kita akan membahas tentang soal-soal Asmaul Husna. Tolong nanti diperbaiki hasil pekerjaan kalian yang salah ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, coba kalian halaman 15 dibuka di buku LKS-nya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna, asma artinya nama, nama-nama, husna yang baik. Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Dan tentunya di Asmaul Husna ini bukan hanya nama yang baik bagi Allah, akan tetapi di dalam Asmaul Husna yang 99 ini juga merupakan sifat-sifat Allah yang terangkum di dalamnya. Nomor 2, apa Asmaul Husna Al-Qudus? Jadi arti Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus adalah sifat Allah yang maha suci. Suci dari kekurangan, suci dari kejelekan, suci dari perbuatan yang buruk, suci dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan Al-Qudus. Jadi Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini bukti bahwa Allah bersifat Al-Qudus. Nomor 3, kapan waktu yang tepat membaca Asmaul Husna? Kapan waktu yang tepat membaca Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna tepatnya dibaca ketika kita sedang berdoa. Ya. Dan juga Asmaul Husna ini harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meneladani sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna yang sebanyak 99. Nomor 1, halaman 17. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Nomor 2, Al-Aziz artinya Allah yang maha perkasa. Nomor 3, Allah SWT memiliki Asmaul Husna. Al-Malik artinya yaitu yang maha merajai. Allah tidak pernah kekurangan karena Dia bersifat Al-Qudus. Nomor 5, maha suci. Dari arti maha suci adalah arti dari Asmaul Husna Al-Qudus. Nomor 6, segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah tidak akan ada yang bisa menghalanginya karena Allah maha perkasa atau Al-Aziz. Bukti bahwa Allah maha suci terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Yaitu Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Di sini Al-Malik juga ada di situ. Al-Qudus ada, Al-Aziz ada, dan Al-Hakim ada. Itu semua merupakan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Kemudian nomor 8. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah. Nomor 9, Al-Qudus adalah bagian dari Asmaul Husna yang bersifat yang mempunyai zat yang maha suci. Semua yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tidak ada apapun yang mampu menghentikannya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari yaitu Al-Aziz. Nomor 11 berikut ini yang bukan termasuk Asmaul Husna adalah Al-Quran. Al-Malik artinya Allah yang maha merajai. Nomor 13, dengan mengetahui Asmaul Husna Al-Qudus kita harus bersikap terpuji.
Terpuji di sini banyak. Hemat juga terpuji, penyayang terpuji, adil terpuji, ya. Bermanfaat terpuji, lemah lembut terpuji. Jadi semua sifat yang terpuji merupakan sikap bukti bahwa Allah Al-Qudus. Surat Al-Maidah ayat 17 berisi tentang Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Malik. Nomor 15, Asmaul Husna Al-Aziz terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Selanjutnya soal uraian. Kita lihat. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah yang maha suci. Suci dari kesalahan, suci dari kekurangan, suci dari perbuatan tidak baik. Semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, pasti yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Qudus. Suci dari segala kekurangan. Allah tidak ada atau tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sehingga Allah itu tidak butuh bantuan siapapun. Tidak butuh sekutu dengan siapapun. Karena Allah adalah dat lil hawadisi. Muhalafatul hawadisi artinya Allah itu muhal, ya, dan juga tidak butuh dengan bantuan siapapun. Muhal, Allah itu sama dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya masih banyak kekurangan dan butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak ada kekurangan dan tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Kemudian nomor 2, tunjukkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Aziz. Allah bersifat Al-Aziz di sini artinya Al-Aziz adalah Allah yang Maha Aziz, yaitu Allah yang Maha Perkasa. Jadi keperkasaan Allah itu tidak ada tandingannya. Apa buktinya Allah, keperkasaan Allah tidak ada tandingannya? Tidak ada satupun yang dapat menandingi keperkasaan Allah. Tidak ada sedikit pun keperkasaan Allah yang hilang. Jadi keperkasaan Allah mulai dari awal hingga akhir tidak akan pernah habis. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Jadi Allah Mahal Aziz, tidak ada satupun dari misalnya matahari. Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Itu tidak capek karena keperkasaan Allah. Angin yang berhembus setiap hari, ya, nggak pernah habis-habis. Itulah bukti keperkasaan Allah. Ikan, ya, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Kita semua diberikan rezeki oleh Allah. Dan juga rezeki Allah yang diberikan kepada kita nggak habis-habis. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang menjadi kekuasaan Allah. Itulah bukti bahwa Allah bersifat Al-Aziz. Kalau Nabi Sulaiman dulu pernah meminta kepada Allah untuk menyiapkan makanan salah satu makhluk Allah, akhirnya Nabi Sulaiman menyiapkan makanan ikan yang ada di laut. Ternyata makanan yang disiapkan beberapa hari ya, disiapkan untuk diberikan kepada ikan, tidak sampai 1 jam makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman habis. Padahal Nabi Sulaiman kaya, tapi kekayaan Allah tidak ada tandingannya. Itu yang dimaksud dengan Al-Aziz. Jadi Allah itu tidak ada tandingannya, segalanya. Utamanya dalam memberikan kebutuhan makhluknya setiap hari. Berikan makan kepada makhluknya setiap hari. Memberikan makan kepada ikan, memberikan makan kepada burung, memberikan makan kepada manusia, dan semua makhluk yang lain itu diberi makan oleh Allah. Gak pernah habis. Tidak pernah ada orang yang mampu menggantikan. Itulah bukti Allah Al-Aziz. Nomor 3, apa balasan bagi orang menjalankan perintah Allah? Maka akan mendapatkan pahala, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan ketenangan, baik
ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Dan tentunya di akhirat nanti orang yang menjalankan perintah Allah akan ditempatkan tempat yang nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik di sini artinya Allah yang Maha Malik, yang Maha merajai. Nah, Allah bersifat Al-Malik pun tidak ada satupun yang mampu untuk menggantikan singgasana Allah. Sikap rajanya Allah. Kalau manusia, raja karena ada yang mengangkat. Ya. Tapi kalau Allah, raja tidak ada yang mengangkat. Kalau manusia ada yang jadi raja, berarti dia ada masanya. Sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Tapi kerajaan Allah, raja alam semesta dan seisinya, Allah yang merajai alam semesta dan seisinya, tidak ada penggantinya. Tidak ada turun-temurun. Beda dengan kerajaan yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh makhluk Allah. Itu ada turun-temurun ke anaknya, ke cucunya, terus ke bawah. Tapi rajanya Allah, ya, merajainya Allah kepada alam semesta dan seisinya, tidak ada yang bisa menggantikan dan tidak turun temurun. Karena Allah Ahad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganti singgasana Allah. Itu yang dimaksud dengan Al-Malik. Nomor 5, berikan contoh berbuat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh sikap terpuji yaitu sikap yang bermanfaat. Sebagaimana sabda baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat. Bisa memberi manfaat. Baik manfaat kepada diri kita sendiri, bermanfaat kepada makhluk Allah yang lain. Bermanfaat kepada temannya, kepada tetangganya, keluarganya. Atau juga bermanfaat kepada makhluk Allah yang lain, kepada tumbuhan, bermanfaat kepada hewan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang terpuji, contohnya yaitu selalu bersikap bermanfaat dan selalu meninggalkan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Dan tolong kalian diperbaiki hasil pekerjaan kalian yang minggu lalu yang kurang benar. Ya, di situ ada yang sudah benar tapi belum lengkap. Silakan nanti dilengkapi. Dan untuk hari ini tidak ada tugas, ya. Insyaallah minggu depan kita langsung akan pindah atau melanjutkan ke pelajaran yang ketiga, yaitu tentang beriman kepada kitab Allah. Ini banyak materinya ya. Beriman kepada kitab Allah. Nama-nama kitab Allah, arti kitab Allah. Apa beda Allah, kitab Allah dengan suhuf. Ya, dan kitab-kitab Allah yang wajib diketahui apa saja dan kepada siapa saja diturunkan. Nanti akan kita pelajari minggu depan. Demikian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.